Halo. Halo. Apa kabar Indonesia? Apa kabar Sulawesi Tenggara dan apa kabar Kabupaten Boal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemirsa sekalian, di segmen kami malam hari ini, bagaimana kami informasikan bahwa di setiap minggu ada 3 acara kami yang kami live langsung dari studio jurnalistik di Boal. Dan malam hari ini, alhamdulillah, kami menghadirkan salah satu narasumber kami yang mungkin pemirsa tidak familiar di pemirsa sekalian. Namun, beliau ini adalah kami bisa nyatakan bahwa beliau adalah salah satu penentu jalannya pembangunan di daerah. Dan kami perkenalkan narasumber kami pada malam hari ini di jurnalis TV Indonesia Kabupaten Boal, yakni Bapak Subroto Deluma SOS. Beliau ini adalah, bisa saya sampaikan, sebagai seorang tutor di bidang informasi teknologi. Dan saat ini beliau sebagai pemegang salah satu sistem yang merupakan sistem, saya katakan tadi, penentu jalannya, salah satu penentu jalannya pembangunan. Ya, beliau ini sebagai teknis di pemerintah daerah Kabupaten Boal. Assalamualaikum Pak Subroto Deluma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya sedikit gambarkan profil beliau ini. Pada tahun 2015 beliau dipercayakan oleh LKPP di Kabupaten Boal dan sebagai pemegang teknis LPSE. LPSE itu nanti Pak Subroto akan jelaskan seperti apa mekanismenya. Dan saat ini sejak 2015 LPSE berdiri di Kabupaten Boal. Sistem pengadaan barang dan jasa sudah dikendalikan lewat LKPP, LSP melalui LKPP Pusat, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia. Pak Subroto mungkin sedikit bisa menggambarkan kenapa sih sampai beralih dari manual ke sistem teknologi informasi pengadaan barang dan jasa? Ya, terima kasih. Saya langsung saja dari para pemirsa. Platform ini atau munculnya secara elektronik, saya pengetahuan ya, sebelum saya menjelaskan lebih detail dalam hal ini, saya hadir di sini tidak sebagai admin LPSE, tetapi sebagai teknis yang orang yang menguasai, mengetahui atau menguasai bagaimana sistem informasi. Karena saya diundang untuk menyampaikan itu, jadi sejarah LPSE dulu itu munculnya di 11 provinsi, tetapi yang yang mengikuti project pilot lah atau uji coba itu 5 provinsi, kalau tidak salah, yang tidak salah ingat ya, termasuk Gorontalo, Kalimantan dan Surabaya kalau nggak salah. Itu 2015. Itu di 2010 ya, 2010-2008 kalau nggak salah itu ya, yang pertama. Jadi salah satu mungkin daripada penggiat ya pengelola barang dan jasa, ketiga perbedaan manual itu salah satunya adalah bagaimana menghindari pertemuan, sehingga sistemlah yang dibangun berdasarkan dengan metode antara muka. Jadi komunikasi itu dia sistem websitenya tidak pasif, tetapi dia aktif, bisa berkomunikasi antara muka dengan tujuan menghindari pertemuan-pertemuan antara dua pihak sehingga tidak terjadi konflik interest. Itu berdasarkan pemahaman saya ya pada sistem. Tapi saya tidak masuk kepada ketentuan dan yang peraturannya itu. Barangkali begitu Pak. Ya. Pak Subroto, ini berarti membatasi face to face antara pengguna jasa dengan
penyedia jasa. Ya. Mungkin lebih aktualnya kita bisa sebut seperti itu. Nah, apa kira-kira yang berat? Apa yang spesifikasi membedakan antara yang manual? Apakah hanya sebatas dia tidak bisa bertemu muka, atau ada hal lain sehingga sampai dialihkan ke sistem teknologi pengadaan barang dan jasa? Ada efisiensinya atau seperti apa? Ya, yang pertama mungkin ya, sepengetahuan saya, kalau kita membandingkan efisiensi, mungkin cost-nya agak lebih berkurang, ya lebih kecil. Kemudian terjadinya konflik interest itu kan paling banyak ketika terjadinya pertemuan-pertemuan. Tetapi ketika dibedakan dengan sistem, maka di dalam tahapan-tahapan pelelangan, audising, tidak perlu lagi saling ketemu, hanya berdasarkan media antara muka, bisa berkomunikasi dan bisa tanya jawab. Itu mungkin salah satunya. Kemudian secara nasional mungkin rekanan atau penyedia yang dari luar atau dari luar daerah sudah bisa berkomunikasi. Tetapi kalau kemudian mungkin dia berdasarkan efisiensinya bahwa ketika dibuka pelelangan secara manual di daerah, maka orang dari Palu harus datang atau orang luar daerah harus datang. Mungkin sekarang itu ini ya tidak lagi ya. Itu mungkin barangkali sehingga pengiat daripada pengelola barang dan jasa, kemudian mungkin para petinggi juga melihat dari sisi itu ya, kalau sepengetahuan saya. Sebenarnya apa misi yang paling utama ketika kita kaitkan sedikit dengan pemberantasan korupsi, terus ada pungli, kira-kira apakah ada efeknya? Apakah ada benang merahnya ketika dimunculkan peraturan ini, kemudian muncul lembaga LKPP, kemudian dibentuk oleh setiap provinsi LPSE sebagai pengelola teknis pengadaan barang dan jasa. Apakah ada benang merahnya menghindari tadi ada face to face? Ya, kalau sepengetahuan saya, sistem yang dibangun yang sebenarnya pada dasarnya ini hanya tergantung daripada kejujuran atau integritas pelaku pengadaan ya. Sistem dibangun ini hanya mengurangi sebenarnya terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam hal tentang pengelolaan barang dan jasa seperti yang Bapak sampaikan tadi, benang merah. Namun pada dasarnya sistem dibangun ini sebagai tujuan untuk barangkali mempermudah, kemudian cost-nya mempermudah ke penyedia. Prinsip pengadaan ini kan efisien dan efektif, akuntabel, transparan. Itu barangkali yang menjadi tujuan sehingga dilakukan secara sistem. Namun kita kembali ke pelaku-pelaku pengadaan. Ketika juga itu tidak dilakukan secara integritas, akuntabel dan kredibel, saya pikir sistem juga tidak bisa. Karena sistem cuma bisa mengurangi lah, tapi dia kembali kepada pengelolanya. Jadi kita berbicara sistem ini secara sepengetahuan saya bahwa dalam sistem secara definisi ada 3 pelaku yang dapat didefinisikan dan itu bisa dapat berfungsi kalau ketiga bagaikan mata uang yang tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Jadi yang salah satunya adalah hardware-nya atau perangkatnya, kemudian software-nya, kemudian brandware kalau istilah dalam sistem. Itu ketiga pelaku itu yang sehingga sistem itu muncul. Namun pada dasarnya semua sistem dibangun itu sebelum terbangun, sepengetahuan saya itu sudah dilihat berdasarkan ketentuan dan tahapan-tahapannya. Namun ketika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan, itu barangkali ya tinggal kredibel pelaku-pelaku dalam menggunakan sistem. Terus selama pengalaman Bapak memegang sistem ini, apakah ada kesulitan yang dialami pengguna jasa kemudian penyedia? Apakah ada tingkat kesulitannya? Kalau dari pengalaman tidak ada kesulitan-kesulitan. Jadi fungsi daripada kami yang sebagai pengelola, dalam hal ini juga saya tidak berbicara terhadap saya punya jabatan, namun pengalaman bahwa LPSE itu hanya memfasilitasi saja. Jadi kalau kita menganalogikan lebih sederhana, kalau saya menjelaskan secara sistem, mungkin para pemirsa tidak begitu paham dengan bahasa-bahasa teknologi. Jadi kalau kita menganalogikan itu, LPSE itu hanya menyediakan lapaknya.
Sehingga ada pedagangnya, ada pembeli. Jadi itu saja yang kita fasilitasi. Maka sepengetahuan saya di dalam Perpres maupun turunan-turunannya, apakah itu dia Perlem 14 dan Perlem 12 10 tentang tugas dan fungsi UKPBJ, ya sepengetahuan saya bahwa memang LPC itu tidak melaksanakan pengelolaan barang dan jasa atau tidak sebagai pelaku, tidak jadi kelompok kerja, tidak jadi PPK, tidak jadi pejabat pengadaan, tidak jadi pengguna, hanya memfasilitasi saja. Bagaimana mempermudah sesuai dengan ketentuan bahwa ada namanya pejabat pembuat komitmen. Pak Subroto, ini yang perlu pertajam ke Bapak sebagai narasumber di malam hari ini. Ada tanda kutip ya, ketika para pengguna jasa konstruksi, pengguna penyedia barang, selalu tudingannya ke LPSE. Ini image ini perlu ditepis. Apakah memang benar bahwa ada benang merah LPSE, ULP, kemudian antara yang menyediakan pekerjaan misalnya? Mungkin bisa dijelaskan ke publik, karena selama ini ketika muncul LPSE, pertanyaannya satu, bisa mengendalikan dan bisa merubah kontrak, bisa merubah yang menang atau kalah. Ya, terima kasih. Ya. Ini kan tidak sebenarnya ke kapasitas itu, namun persepsi yang mungkin opini terbangun itu sangat salah besar, bahwa dibangun sistem ini, khususnya LPC yang sebagaimana sudah saya sampaikan, sepengetahuan saya bahwa LPC itu hanya memfasilitasi dan setiap peran itu sudah diatur dalam sistem. Dalam sistem, sehingga LPC itu tidak punya kewenangan dan tidak punya kekuatan, apalagi yang seperti Bapak sampaikan sampai merubah orang menang dan segala macam, sama sekali tidak. LPC itu berdasarkan landasan hukumnya itu bergerak di sebagai acuan Undang-Undang ITE. Maka rekam jejak paling mudah didapatkan itu ketika kita melakukan kesalahan terhadap penyimpangan tentang penggunaan sistem dan kewenangan. Kalau contoh mungkin katanya bahwa LPC matikan saja jaringannya. Ini kan opini yang terbangun, sehingga orang tidak bisa masuk. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Bahwa sistem ini diawasi oleh KPK, diawasi oleh LKPP. Kemudian saya sedikit menyampaikan bahwa LPSC ini adalah layanan pengadaan secara elektronik. Sistemnya itu adalah SPSE, Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang dibangun oleh LKPP, difasilitasi oleh pemerintah daerah, mungkin tetapi secara sistem itu semua diatur oleh LKPP. Sistem yang kita buat di dalam atau transaksi dan segala macam itu harus izin LKPP. Maka di dalam syarat dan ketentuan LPC atau Pemda setempat itu afiliasi dari LKPP. Maka seluruh kegiatan yang ada dalam satu sistem itu harus izin LKPP berdasarkan ketentuan yang diatur, apa-apa yang tidak boleh. Tapi kalau kemudian bahwa ada persepsi LPSC yang itu salah, salah besar, salah besar. Karena mata rantai di dalam Perpres itu sudah diatur berdasarkan sistem dan tahapan, bahwa pengguna jasa sampai dengan di sini kewenangannya di dalam fitur-fitur di sistem, Pokja pemilihan sampai di situ, LPSC sampai di situ. Jadi tidak akan mungkin dan mustahil ketika dilakukan bahwa LPC itu bisa. Menurut saya itu salah. Kemudian kami supaya itu tidak terjadi opini yang menyatakan bahwa jaringan dan segala macam, bahwa LPC itu punya SOP bagaimana mengolah sistem, dan itu diasesmen oleh LKPP, sehingga tidak ada jaminan keamanan tentang bagaimana pengolahan sistem yang ada di suatu daerah. Jadi kita punya sistem, bagaimana sistemnya supaya jangan mati. Kalau dia mati 1 kali 24 jam itu merugikan penyedia. Nanti ketika dalam proses tahapan pemasukan dokumen, ketika sistem akan mati, maka pihak penyedia dirugikan dong. Nah, itu harus diakomodir sesuai dengan ketentuan. Maka LPSC itu harus sudah menjamin bagaimana jaminan
jaringannya, jangan sampai mati lampunya. Maka dengan tujuan kami supaya bisa terpenuhi sesuai SOP, dan itu juga diawasi oleh KPK. Nah, maka kami membuat satu sistem yang namanya DRC, itu Data Recovery Center. Jadi sistem kami ada dua, satu di Bol, satu di Jakarta. Nah, sistem yang kami simpan di Jakarta itu untuk mengakomodir jangan ada tergangguan sistem dengan matinya lampu, AC yang tidak begitu dingin. Maka ada sudah suatu rekanan atau penyedia memang yang spesialis untuk menyediakan. Jadi kayak sewa kos lah begitu. Server kita masukkan di penyewaan di Jakarta, sehingga hal-hal yang berdampak terhadap merugikan pengguna LPSC, apakah itu pelaku pengadaan atau rekanan, itu kita buat untuk di Jakarta. Jadi server kami ada juga di Jakarta, dan di Bol ini cuma cuma backup. Nah, sistem manajemennya itu diatur oleh rekanan yang ada di Jakarta. Jadi sistem kita mengatur bandwidth dan segala macam itu dari sana semua. Jadi kewenangan kami di sini hanya memfasilitasi bagaimana secara kewenangan atau secara fitur-fitur yang boleh dilakukan oleh penyedia itu tidak terhambat dengan adanya mungkin mati lampu. Kalau biasanya kan di suatu daerah kadang lampunya mati, internetnya mati. Nah, kami berupaya mengusulkan semua mungkin teman-teman LPSC di semua kabupaten itu bagaimana caranya supaya satu kali 24 jam itu tidak akan mati. Tetapi ada ketentuan-ketentuan juga yang mengatur ketika mati. Tetapi saya tidak masuk sampai ke situ bagaimana. Pak Subroto, ada catatan saya yang sangat menarik. Ini kan LPSC nempel di ULP, Unit Pengadaan Layanan Barang dan Jasa. Nah, mekanisme yang terjadi di dalam ini prosesnya dari pengguna, itu pengguna masuk ke ULP, terus ULP ke Pokja. Ini ULP ada Pokja kan. Kemudian setelah dokumen ini maka masuk ke sistemnya Bapak. Seperti mekanismenya. Ya. Jadi tidak ada keterlibatan, tidak sentuhan langsung dengan pengguna. Ya. Mungkin ini bisa di-clearkan juga, bisa dijelaskan, karena ada yang bisa mengklaim bahwa ketika mereka tidak lihat lagi ULP, tetapi melihat LPSE-nya sekarang ini. Karena yang terbangun pertama adalah LPSE. Belakangan kemudian ada unit pelayanan pelayanan pengadaan barang dan jasa. Ini mungkin bisa di-clearkan Pak Subroto. Ya. Jadi sejarah ULP itu muncul di 2014 ya, kalau nggak salah di 10-14 ya, unit layanan pengadaan. Setelah berkembangnya kemajuan teknologi, mungkin juga modernisasi. Sedikit saya stressing. Itu yang lahir LPC itu baru ULP atau ULP itu baru LPC? Mereka ini sama yang saya sampaikan tadi, bahwa antara LPSE dengan ULP itu tidak bisa dapat dipisahkan, bagaikan mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Maka ketika mereka tidak, apakah LPSE duluan baru ULP, itu tidak akan bisa terjalan, karena dua-dua ini saling membutuhkan. Satu fasilitas sistemnya, satu pengelolanya. Sekarang kita kembali ke tadi, ke yang terbang di ULP. Ini pengguna, kemudian pengguna ke ULP ke Pokja ke jadi kalau secara tahapan bahwa sistem yang dibangun seperti yang saya sampaikan dari awal, sistem dibangun ini antara muka. Jadi sistem terbangun tidak pasif, aktif. Jadi kalau prosedurnya dari pengguna, dalam hal ini dinas atau OPD, usernya atau penggunanya adalah PPK, itu membuat paket. Nah, membuat paket itu ada fitur-fitur yang di dalam sistem tidak bisa dijelaskan secara rinci karena terlalu banyak. Nah, kemudian
Kemudian apa namanya? Kemudian setelah itu dikirimkan atau di apa ya namanya ya? Dilimpahkan lah kalau begitu, dilimpahkan ke kepala unit pengelola. Setelah itu unit pengelola pengadaan itu melimpahkan lagi ke Pokja pemilihan. Kemudian masuk ke Pokja pemilihan. Setelah itu Pokja pemilihan melakukan yang namanya review dokumen-dokumen yang sudah dimasukkan oleh PPK. Kemudian tugas Minister Air di kemudian setelah sudah fix atau dinyatakan bahwa sudah final, baru dinaikkan oleh kelompok kerja dalam bentuk jadwal, ada tahapan-tahapannya. Kemudian tayang pengumuman. Kemudian tayang pengumuman, kemudian penyedia, itu tahapannya. Kemudian memasukkan dokumen sesuai dengan tahapan yang sudah dibuat oleh Pokja berdasarkan ketentuan. Berarti kita bisa menepis pernyataan para pengguna bahwa LPS ini sebagai eksekutor itu salah. Keliru. Keliru. Yang kedua, LPS ini mengatur sistem, bisa mengendalikan yang menang atau kalah, itu juga salah. Keliru. Ya. Salah, bukan hanya keliru. Ya. Yang ketiga, bahwa LPS ini adalah bisa bermain mata dengan pihak pengguna jasa konstruksi, kontraktor lah seperti itu namanya. Itu juga salah. Salah. Ya. Yang benarnya adalah, mungkin bisa jelaskan terakhir di sesi terakhir kita. Yang benarnya adalah seperti ya. Jadi secara sistem sesuai dengan kewenangan, LPC itu hanya memfasilitasi pengguna dan tidak melaksanakan pengelolaan barang dan jasa. Ya. Maka LPC secara ketentuan tidak bertanggung jawab terhadap isi dokumen. Tetapi LPC menjaga kerahasiaan dokumen berdasarkan ketentuan. Maka sebenarnya resiko dan beban kerja itu LPC lebih berat. Karena LPC itu berdasarkan atas landasan Undang-Undang ITE. Sementara pengelola barang dan jasa hanya berdasarkan Pepres. Jadi masih di kategori di perdata. Ya. Kalaupun ada mungkin kepentingan intern dan segala macam. Tapi itu, LPC ini pidana. Kalau LPC ini pidana ketika menyalahgunakan kewenangannya barangkali untuk bisa mematikan dan segala macam. Tetapi dengan ruang yang modernisasi sistem, bahwa sistem itu tidak secara otomatis dikuasai oleh pemerintah daerah atau LPSC setempat. Itu dikelola oleh LKPP. Jadi semua sistem yang ada di dalam LPSC itu harus ada izin lah dari LKPP, karena pemilik daripada sistem itu adalah LKPP. Baik, pemirsa sekalian, ini saya yakin yang dengar juga tidak mengerti, karena tidak mengerti kecuali para pengguna jasa konstruksi, para pengguna barang dan jasa, kemudian klien yang selama ini berhubungan dengan ULP, dengan LKPP. Tapi pada prinsipnya penjelasan ini bisa mewakilkan kita bahwa sesungguhnya dengan sistem digunakan di LPC itu mempermudah, dan di seluruh tanah air bahkan di luar negeri bisa melamar pekerjaan, misalnya ibaratnya melamar pekerjaan bisa ikut kompetisi di setiap daerah. Ini salah satu tujuan-tujuan yang dibangun oleh pemerintah dengan munculnya lembaga LKPP dan kemudian LPC di daerah. Mungkin terakhir ada pesan-pesan dari Pak Subroto yang paham benar tentang sistem di LPC ini dan di seluruh ini pada umumnya. Apa pesan-pesan kira-kira yang sangat menarik disampaikan supaya mereka paham, para pengguna, para kontraktor, para pihak ketiga bisa paham tentang mekanisme dan kerja yang sudah didesain oleh aturan dan ketentuan. Barangkali pesan atau kesan saya untuk menyampaikan lebih mudah untuk penggunaan sistem. Jadi sistem ini juga sebenarnya menjunjung tinggi yang namanya efisien, efektif. Kemudian ketika kita berhubungan dengan bagaimana mengupload atau istilahnya unggah ya, mengunggah, ini bahasa Indonesianya mengunggah, maka paling tidak dokumen-dokumen
yang diunggah itu bisa diperkecil, kemudian internetnya juga bagaimana, sehingga namanya sistem juga manusia yang buat, ketiga juga terjadi kegagalan, sehingga biasanya banyak pengalaman sudah mengupload, tapi ketika dibuka oleh pelaku pengadaan atau pengelola pengadaan, itu tidak ada. Nah, kemungkinan besar terjadi ketika file-file yang diupload itu mungkin terlalu besar volumenya. Maka pakailah sistem bagaimana supaya bisa memperkecil atau di resize istilah bahasa sistem. Kemudian dibaca juga apa yang menjadi dasar untuk kita melakukan proses. Salah contoh, kalau kita mau ikuti pelelangan, dasarnya kita melihat bahwa acuan bagaimana tenaganya dan segala macam itu mengacu kepada dokumen lelang. Maka dokumen lelang jangan cuma dibaca atasnya, dibaca secara keseluruhan, karena sudah jelas di dalamnya sudah mengatur bagaimana memasukkan dokumen apa semua dimasukkan, kemudian bagaimana metode dia mau evaluasi, bagaimana metode tata caranya dan segala macam. Itu sudah lengkap. Kadang-kadang hanya kebanyakan kejadian bahwa terjadinya kesalahan atau banyaknya yang gugur ketika hanya menggugurkan administrasi, jadi tidak membaca yang sebenarnya. Karena kalau dalam proses tender, sepengetahuan saya itu adalah kompetisi, salah sedikit saja. Cuma kadang sama-sama kita tidak lain cara pandangannya. Jadi kalau kita berbicara mungkin ya di kelompok kerja atau di pengelolaan barang dan jasa juga mereka punya pandangan untuk metode evaluasi mungkin juga berbeda. Begitu juga bagi pengguna. Karena secara pengaturan ruang hukum bahwa aturan atau ketentuan dan syarat-syarat itu tidak kita baca berdasarkan tulisan, tetapi harus memahami substansi dan tujuan daripada aturan tersebut. Nah, sehingga mungkin barangkali di situ. Kalau masalah di sistem, yang paling pesan saya, ketika mungkin ada dokumennya di flash disk, janganlah dari flash disk langsung diupload ke website atau ke satu sistem. Paling tidak disimpan ke komputernya atau laptop baru diupload. Kadang-kadang terjadi kesalahan ketika dari flash disk langsung diupload ke website atau ke sistem. Itu paling banyak terjadi. Bisa bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Subroto, beliau adalah pemegang admin di LPSI Buol, saya pikir mewakili dan kita bisa pahami bersama bahwa sekarang ini segala bentuk sudah menggunakan sistem informasi teknologi. Sehingganya tujuan juga yang pertama ingin dicapai oleh pemerintah adalah mempermudah semua pengguna untuk bisa mengakses di seluruh Indonesia. Baik, pemirsa sekalian, terima kasih banyak Pak Subroto sudah ada di studio kami pada malam hari ini, dan terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan kami bisa hadirkan kembali dalam sesi yang lain mungkin soal informasi teknologi. Baik, pemirsa sekalian, demikian dialog kami dengan Bapak Subroto di rumah. Beliau adalah salah satu orang muda yang betul-betul memahami tentang teknologi di Kabupaten Buol. Dan mungkin tipikal beliau seperti ini, tapi saya banyak belajar dari beliau tentang urusan teknologi, urusan studio, urusan internet, dan alhamdulillah kemampuan beliau ini kemampuan autodidak. Dan kalau tidak salah, profil beliau, kalau Indonesia Timur Tribel, beliau yang dikonsul oleh teman-teman LP di seluruh wilayah Indonesia Timur. Baik pemirsa sekalian, demikian dilakukan pada malam hari ini, dan di jurnalis TV Indonesia 1 Buol. Dan kami mohon teman-teman yang ada di luar tolong like dan subscribe channel YouTube kami. Malam hari ini kami streaming, kemudian live Facebook, kemudian tunda di Twitter, di Instagram. Terima kasih atas atensi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Halo.